Channel Anda tidak disetujui untuk monetisasi karena konten yang digunakan ulang ya. Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di Bilikpedia. Sebelum lanjut, saya habisin kopi dulu ya. Kopi dulu. Oke, jadi kabar gembira apa kabar sedih ini ya? Sebenarnya saya udah beberapa kali buat channel dan mengalami beberapa kali pengalaman ya. Sebenarnya channel saya itu yang pertama, Barkah Creation, masih oke, masih berlanjut juga sekarang walau view-nya belum meledak gitu ya. Karena saya jarang upload gitu di channel tersebut. Kalau teman-teman lihat channel saya yang bernama Barkah Creation, itu tentang tutorial-tutorial edit gambar, foto, edit Twibbon, edit poster ya. Di dalamnya silakan kalau mau lihat ya. Itu channel saya yang dari awal itu udah monet ya, sekarang juga masih monet. Alhamdulillah ya, semoga terus monet. Namun saat saya buat channel lagi, ada sih yang lolos monet juga. Namun beberapa kali ada juga yang ditolak. Alasannya konten berulang. Ya benar juga sih. Saya ambil footage misal dari video-video walaupun gratisan, no copyright di YouTube ya. Bisa kena konten berulang. Kenapa ya? YouTube makin ketat banget. Jadi ini channel Anda tidak disetujui untuk monetisasi. Itu entah dari suaranya atau dari videonya. Namun saat saya lihat channel-channel lain yang menggunakan audio yang sama, itu masih ada yang dimonet, ada juga yang dismonet juga. Mungkin yang belum dismonet itu entah menunggu giliran atau apa, nggak tahu juga. Namun dari sini saya dari mulai minggu-minggu kemarin tuh, saya udah canangkan bahwa saya harus bikin konten original, nggak ngambil-ngambil dari footage orang, nggak ngambil-ngambil dari dari cuplikan orang. Saya harus buat hasil karya saya sendiri walaupun jelek ya gitu. Yang penting karya saya sendiri. Bahkan ada beberapa YouTuber yang sudah share di tutorialnya itu, silakan cari aja ya tentang itu tentang konten berulang. Ada yang videonya asli buatan dia namun kena juga konten berulang. Kenapa? Ya mungkin karena pengambilan gambarnya sama kayak orang-orang gitu ya. Kalau ada yang pernah mengalami silakan tulis di kolom komentar ya, apa pengalamannya, silakan ya. Kita berbagi aja. Nah, di sini kita akan bahas nih konten berulang. Setelah ada pemberitahuan channel Anda tidak disetujui bahwa konten berulang, di dalamnya itu ada keterangan ya. Nah, ini keterangannya saya bacakan ya. Di sini juga bisa banding. Saya udah banding kemarin, pertama ada channel saya juga yang seperti itu, konten berulang, saya banding dan alhamdulillah diterima lagi karena saya berikan penjelasan bagaimana saya edit, bagaimana saya membuat videonya ya. Jadi kalau mau banding tentang konten berulang, ya pastikan kontennya itu milik teman-teman betul ya. Jadi nggak ngambil-ngambil dari footage orang atau dari video orang atau green screen orang misal. Bisa jadi karena sudah terlalu banyak green screen yang dipakai atau dipakai di dalam video-video orang dan kita pakai, bisa juga kena gitu ya. Namun rata-rata green screen-nya itu atau kontennya itu yang panjang ya. Kalau green screen dikit-dikit sih nggak apa-apa juga sih. Namun kalau kebanyakan ngambil konten dari punya orang, bisa aja kena gitu ya. Walaupun
memang masih ada yang aman ya channelnya. Nggak tahu nih YouTube, bagaimana pihak YouTube yang channelnya masih aman. Semoga masih aman juga ya. Pokoknya yang asli atau video asli buatan sendiri kayak gini ya, shoot shoot wajah sendiri itu insya Allah aman. Yang penting jangan sama bajunya gini-gini aja, tempatnya sama aja, harus beda-beda juga, nantinya kena konten berulang juga. Tapi nggak apa-apa sih kalau asli, bisa bisa kita banding ya. Kalau video-video kita asli dan kita kena konten berulang, banding aja. Nih saya kasih tahu bocorannya. Kenapa saya banding kemarin diterima? Ada satu channel saya. Yang pertama, silakan banding dengan perkenalan, terus sebutkan nama channel. Ya, satu perkenalan, sebutkan nama channel ya. Satu tuh. Yang kedua, silakan setelah perkenalan rekam seperti gini ya, hadap kamera ya. Gede gini. Terus sebutin cara ngambil video teman-teman gimana, cara editnya bagaimana, direkam layar ya cara editnya, ataupun kalau di komputer di itu komputernya direkam bagaimana cara ngedit videonya. Terus setelah itu ya kembali ke rekam layar lagi di akhirnya, dan meminta bahwa itu adalah konten kita asli dan editan kita, meminta kepada pihak YouTube untuk menerima lagi di program partner YouTube seperti itu. Dan langkah yang ketiganya itu setelah kita perkenalan terus menunjukkan cara edit, langkah yang ketiganya di setiap kata per kata yang kita buat itu, yang kita ucapkan, yang kita shoot ya, di setiap kata per kata di videonya kita edit, tambahkan subtitle bahasa Inggris tuh. Seperti itu. Jadi kayak kita misal kita ngobrol gini, Assalamualaikum, perkenalkan nama saya Barkah dari channel Bilikpedia, seperti itu. Well, Assalamualaikum, my name is Barkah from Bilikpedia channel. Nah, ada subtitlenya di bawah manual ya, pakai bahasa Inggris. Jadi kata per kata, bagaimana cara ngedit juga pakai bahasa Inggris kita sebutkan gitu, atau kita edit gitu di dalam videonya. Duh, adek. Mudah-mudahan sehat lagi ya, Dek. Batuk mulu. Oke, konten yang digunakan ulang. Channel menggunakan konten orang lain tanpa membuat perubahan yang menambah nilai yang signifikan. Sebenarnya banyak juga channel-channel besar malah ya, yang memakai konten orang lain untuk reaction. Nah, itu diterima apa enggak sih Bang dolarnya, itu apa diterima monetisasi enggak Bang? Ya itu bisa diterima karena menampilkan wajah sendiri, dan juga di sini ada nih penjelasannya. Yang penting kita harus bisa bagaimana mengetahui aturannya nih. Di sini ada anjuran ya, di sini anjuran bahasanya ya. Contoh konten yang dianggap layak untuk monetisasi. Revisi yang ditambahi bumbu humor atau analisis pada konten yang bukan karya asli Anda. Nah, ini nih reaction. Jadi yang satu ini, bagian ke satu ini, revisi yang ditambahi bumbu humor atau analisis pada konten yang bukan karya asli Anda. Jadi kalau kita menampilkan konten orang lain, kita mengomentari, membuat narasi, reaction gitu, kata YouTube boleh nih di sini ya. Tuh, yang kedua juga klip dari konten orang lain sebagai bagian dari ulasan kritis. Kayak berita-berita ya. Yang penting kita bisa menjelaskan di depan kamera seperti ini sih video apa gitu ya. Makanya channel-channel kreator yang reaction itu diterima monetisasi karena diperbolehkan oleh YouTube, namun dengan kita membuatkan komentar atau narasi dari video orang lain, nggak asal upload aja gitu, enggak. Kalau asal upload aja berarti video orang lain diupload di channel kita gitu. Adegan suatu film yang dialog atau sulis suaranya telah Anda ubah tuh. Bahkan film yang suaranya diubah juga di sini dihancurkan oleh YouTube ya. Padahal itu kan karya orang lain gitu. Gak tahu kedepannya nih makin ketat lagi nggak peraturan ini diubah gitu. Karena
yang konten berulang ini per 2023 ini makin gencar nih, makin gencar disuntik ya ke orang-orang atau ke channel-channel yang membuat konten berulang. Bahkan konten berulang misal kita shoot pohon-pohon atau tanaman-tanaman cabai dan berkali-kali, dan orang lain pun sama shoot tanaman cabai, tanamannya sama kan bentuknya hijau gitu, rantingnya gitu sama, dikira oleh YouTube itu dikira oleh mesinnya itu konten berulang. Nah, itu bisa kena juga, bahkan ada yang sudah mengalami seperti itu. Nah, cara mengatasinya tadi yang saya bagikan. Silahkan banding dengan bagaimana cara kita ngeditnya, bagaimana cara kita buat videonya seperti itu. Nah, selanjutnya cuplikan ulang suatu pertandingan olahraga nih, di mana Anda menjelaskan tindakan yang dilakukan salah satu pemain yang mengakibatkan kemenangan atau kekalahan. Ya, sama saja dengan reaction gitu. Jadi kita mengomentari ya, contoh channel yang udah besar tentang olahraga itu, saya sering lihat Bang Tommy Deski, ya, Bung Binder. Namun Bung Binder bagus banget, walaupun konten olahraga, namun beliau jarang banget, jarang, bahkan tidak ya. Saya belum pernah lihat Bung Binder menampilkan cuplikan pertandingan dalam video-video YouTube-nya. Beliau hanya mengomentari setiap pertandingan ya. Karena setiap pertandingan yang ditonton misal sepak bola oleh penggemarnya itu pasti udah ditonton ya sama penggemarnya. Ataupun kalau belum bisa melihat platform-platform lain ya, ataupun TV ataupun YouTube officialnya yang punya hak siarnya itu, dan Bung Binder hanya mengomentari nih bagaimana yang terjadi di lapangan. Nah, itu bisa juga seperti itu. Ya, ngobrol-ngobrol kayak gini aja lah. Saya juga ngobrol ini belum lancar ya. Alhamdulillah kalau makin kita terus belajar tampil di depan kamera, insya Allah lancar juga menjelaskan ya. Dimaklumi saja kalau saya juga belum lancar ya, karena masih baru juga nih. Nah, selanjutnya video reaksi berisi komentar Anda terhadap video aslinya. Kurang lebih sama-sama semua ya, yang dari atas sampai bawah itu intinya reaksi. Jadi kita menambahkan narasi maupun menambahkan komentar dari video yang kita tampilkan, dan menambahkan sumber juga lebih bagus ya. Ini video yang kita ambil dari mana sumbernya gitu. Lebih bagus juga seperti itu. Terus hasil edit rekaman video karya kreator lain yang telah Anda tambahi jalan cerita. Sama juga ya. Kurang lebih bahasanya anjurannya seperti itu ya. Untuk anjuran membuat konten jika kita pakai konten orang lain ya gitu. Jangan asal kita upload aja konten orang lain seperti itu. Misal kayak yang sholawat lagi viral tuh. Sholawatnya lagi viral, kita tampilkan di konten kita. Tampilkannya terus diputar dikit, lalu kita komentar, wah masya Allah sholawatnya bagus banget. Terus lanjut lagi itunya apa, videonya sampai beberapa detik dan ada momen-momen yang menggugah, berhentikan mungkin. Itulah yang dipelajari, yang saya pelajari ya gitu, yang saya pelajari dari channel-channel reaction. Bagi channel reaction itu kan bukan hanya di Indonesia, bahkan bule-bule itu banyak yang reaction solawat yang di-cover oleh orang-orang Indonesia. Reaction gitarnya misal Bang Alip Bata ya, Bang Alip itu mantap banget tuh. YouTuber luar reaction video-video orang Indonesia. Itu juga kan ngambil dari video-video yang punyanya ya gitu, namun di reaction. Nah, ini anjuran dari YouTube-nya itu gitu ya. Nah, itu semua tentang anjurannya. Dan selanjutnya larangan nih. Larangan di sini video singkat yang Anda kompilasi dari situs media sosial lain. Nah, video singkat yang dari sosmed lain, dari platform lain dimasukkan ke video short atau digabung-gabungin jadi video panjang, sebenarnya itu kan cepet banget tuh nambah view. Namun kalau mau monetisasi nggak bisa gitu. Kalaupun bisa berarti hebat. Suatu saat insya Allah pasti bakal ada revisi
monetisasinya, bahkan di dismonet gitu. Dengan peraturan YouTube yang makin ketat. Jadi sebelum kita melakukan atau membuat konten terlalu banyak gitu, ya harus nonton video ini dulu sampai selesai gitu. Terima kasih banyak. Ini saya pengalaman juga, beberapa channel saya juga kena ya seperti itu karena memakai konten orang lain. Dan setelah mengalami hal ini, ya makanya jadi tahu gitu. Dan setelah tahu, saya bagikan menjadi video ini gitu. Barangkali ada teman-teman yang baru memulai mau membuat video seperti video dari orang lain kita pakai, namun tanpa ditambahkan narasi, tanpa di reaction atau apa, tanpa menampilkan wajah kita, ya pasti itu bisa saja nantinya dismonet atau tidak dimonetisasi, ditolak untuk monetisasi ya. Karena anjurannya ini harus seperti yang tadi saya sampaikan ya, harus ada narasi, harus ada komentar. Selanjutnya yang tentang larangan, koleksi lagu dari beragam artis meskipun Anda telah mendapatkan izin dari mereka. Saya membaca atau melihat beberapa video YouTube juga seperti itu. Untuk channel-channel lagu itu bisa saja yang cover-cover itu tidak dimonetisasi itu. Bahkan kalau ada yang dimonetisasi itu, ya itu mungkin ofisialnya ataupun yang sudah besar punya izin itu mungkin bisa ya. Namun bagi seperti saya, kalau ngambil lagu-lagu kan itu nggak boleh juga ya. Cover aja nggak boleh apalagi ngambil gitu. Kemungkinan yang cover-cover atau cover namanya, kalau belum punya izin itu terus ngambil lagu orang dan dolarnya itu bisa aja langsung masuk ke kantongnya ataupun ke yang punya hak cipta gitu kalau didaftarkan di YouTube ya. Kecuali kalau belum didaftarkan di YouTube, hak cipta lagunya itu masih kita bisa mendapatkan dolarnya juga ya. Namun kalau sudah didaftarkan, sudah ada lisensinya, itu pasti dolarnya itu dibagikan ke yang punya lagu seperti itu. Walaupun sekarang channel lagu itu bisa saja gitu kita berbagi hasil dengan yang punya lagu ya. Bahkan itu yang punya lagu bisa makin terangkat dengan banyaknya channel-channel pembuatan musik gitu. Namun bagi yang mencarinya monetisasi atau AdSense dengan mengumpulkan lagu-lagu seperti itu, bisa saja nanti di dismonet juga atau ditolak monet juga gitu ya. Sebelum terlalu jauh ya, ya kita cari konten yang lain aja. Namun kalau tujuannya kita cari follower ya, untuk misal kita jualan, jadi nantinya kita tambahkan link-link affiliate ataupun link-link jualan kita di setiap beberapa video kita, atau kayak promosi gitu di setiap video, itu kan YouTube-nya itu, video atau channel YouTube-nya itu tidak dibuat untuk monetisasi, namun dibuat untuk usaha gitu. Bisa juga sih kalau teman-temannya itu bisa mengaturnya ya seperti itu. Namun kalau di monet itu bisa saja tidak diterima ya. Kalaupun diterima itu hebat banget gitu. Saya salut, silakan bagikan kalau yang sudah pernah diterima ya, tentang lagu-lagu ataupun cover ya diterima. Alhamdulillah, itu cover sih rata-rata bisa diterima ya. Namun jika cover juga kena hak cipta, itu kan sudah hampir mirip atau mirip banget. Emang cover itu kan mirip-mirip juga ya sama aslinya. Oke, selanjutnya klip yang menampilkan berbagai momen dari acara favorit ya. Dari acara TV tuh banyak banget bang. Itu video-video short atau video panjang dari TV-TV dibuat oleh channel-channel lain. Apakah itu monetisasi? Nih, bagi kalau mau lihat cara lihat monetisasi itu, nanti saya tunjukkan lah di beberapa video saya ya. Saya udah tunjukkan sih di kemarin di beberapa video, namun caranya nggak saya tunjukkan sih. Saya hanya tunjukkan channel ini dimonet atau tidak ya. Yang di channel itu di video saya yang tentang masakan tuh, saya liatin channel-channel orang itu monet atau tidak ya. Dan
yang channel masakan kemarin ya monet semua, karena memang asli video-video mereka yang buat gitu, video-video langsung seperti ini. Jadi kreator-kreator yang langsung seperti ini kita buat vlog, kita buat video seperti ini menjelaskan sesuatu, itu insya Allah di monetnya mantap, gampang gitu. Sehari juga kalau udah tercapai jam tayang ya bisa di monet gitu, besoknya di monet gitu, amin. Nah, selanjutnya konten yang diupload berkali-kali oleh kreator lain. Nah, ini dia di video saya sebelumnya, di channel saya yang ditolak ini ya. Karena saya ambil ceramah-ceramah ya. Jadi ceramah-ceramah dari ustadz-ustadz dikumpulkan di channel itu, dan udah banyak ya. Udah banyak yang menonton. Tujuannya, kalau tujuannya menyebarkan kebaikan ya alhamdulillah juga ya, kita sudah menyebarkan kebaikan. Namun tujuannya kalau monet, kalau tujuannya ingin mencari uang ya susah banget kalau kitanya nggak terjun langsung seperti ini, kita nggak menampilkan wajah, kita nggak membuat kan komentar dari ceramah itu, nggak bisa gitu, kecuali kitanya sambil menjelaskan isi ceramah itu bisa gitu kayak reaction gitu ya, karena anjuran YouTube gitu tadi ya. Nah, larangan yang nggak boleh kita ambil suara-suara dakwah terus kita edit pakai gambar motor jalan lah, pakai gambar di pasar lah, itu bisa saja ada juga yang dimonet ya. Saya nggak tahu nih YouTube gimana gitu ya. Semoga ya tetap monet lah, semoga tetap monet gitu. Namun kebanyakan yang saya coba itu ya di dismonet, walaupun udah dimonet, udah gajian 3 bulan di dismonet akhirnya juga. Saya udah merasakan gitu. Nah, selanjutnya promosi konten orang lain meskipun Anda telah mendapatkan izin mereka. Apakah saya salah juga nih di video kemarin? Promosi konten orang lain meskipun Anda telah mendapatkan izin mereka. Bagaimana nih untuk yang terakhir ini nih, larangannya? Apakah nggak boleh gitu? Silakan yang lebih tahu berkomentar ya. Saya tunggu komentarnya. Ini kita tidak boleh promosi konten orang lain meskipun Anda telah mendapatkan izin mereka. Saya kemarin ide-ide konten itu kan memperlihatkan konten orang. Oh, promosi konten bukan promosi channel ya. Oh iya ya ya ya. Paham di sini bahasanya. Jadi kemarin kan saya di video-video saya yang tentang ide konten, di playlist ide konten itu kan membahas tentang channel-channel orang. Kalau ini promosi konten, jadi kita tidak boleh promosiin kontennya orang gitu. Gimana ya? Yang paham di kolom komentar ya. Beneran nih, yang terakhir ini saya masih harus dicari lagi nih apa nih. Promosi konten itu promosi channelnya apa kontennya yang nggak boleh. Namun banyak juga sih youtuber yang bahas tentang promosi konten, bukan promosi, yang tentang bahas seperti saya ide konten sama promosi konten sama nggak ya? Yang lebih paham silakan di kolom komentar, kita diskusi aja ya. Mungkin itu aja ya pengalaman yang saya bagikan, dan konten yang digunakan ulang ini, membahas yang konten yang digunakan ulang ini semoga bermanfaat ya. Ada yang ingin ditanyakan tentang apa, silakan di kolom komentar. Terima kasih banyak nih udah menemani Bilikpedia 23 menit, hampir setengah jam ya. Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.